Yuk ya yuk, yuk bercerita, yuk mendengarkan, yuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di podcast PKK Bungo Tanjung. Yuk bercerita, yuk mendengarkan, yuk sharing. Di kesempatan hari ini saya Irfan Effendi selaku pembawa acara tentunya bahagia sekali bisa menyapa Anda pemirsa dimanapun berada. Tentunya di kesempatan hari ini kita mengangkat tema tentang kilas, yaitu keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. Tentunya di kesempatan hari ini pemirsa saya tidak sendiri, saya sudah bersama orang terbaik di sebelah saya tentunya. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan siapa saya di sebelah, dengan Bapak Yasser Rinaldi, Pak. Betul. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya pemirsa dimanapun Anda, Bapak Yasser Rinaldi adalah selaku Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman. Begitu ya, Pak ya? Betul ya. Betul. Tentunya di hari ini Bapak, kita di podcast PKK Bungo Tanjung, Bapak, kita lagi ada yang namanya tema tentang kilas, Pak, yaitu keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. Tentunya di zaman sekarang, Pak, di Indonesia mungkin sebagian kita semua ada banyak yang tahu tentang yang namanya kekerasan seksual, sudah banyak banget terjadi, Pak. Tetapi pada saat ini, nah bagaimana menurut Bapak, apa upaya pemerintah nih, Pak, untuk melindungi anak dari kekerasan seksual itu sendiri? Oke. Upaya pemerintah dalam melindungi anak dari tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sekarang pemerintah sudah gencar untuk mengeluarkan undang-undang. Ya. Dengan undang-undang yang pertama dan dilakukan pembaruan. Nah, pada saat sekarang ini memang terjadi sangat banyak, terutama di wilayah kita ini di Kota Pariaman maupun wilayah hukumnya Polres Pariaman, termasuk Kota Pariaman dan Padang Pariaman, memang banyak sekarang terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ya. Sekarang kita bahas dulu anak di bawah umur itu siapa? Anak di bawah umur adalah anak yang belum cukup berusia 18 tahun. Ya. Termasuk anak yang di dalam kandungan. Nah, itulah yang sekarang dilindungi oleh undang-undang oleh pemerintah. Upaya pencegahannya pemerintah sekarang telah melindunginya dengan undang-undang, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016. Nah, itulah upaya pemerintah sekarang itu, Pak. Berarti benar-benar pemerintah memberikan upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual, ya, Pak ya. Betul. Jadi untuk Anda pemirsa dimanapun berada, tentunya pemerintah benar-benar melindungi anak dari kekerasan seksual sendiri dengan adanya undang-undang tersebut, ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Tentunya dengan kekerasan seksual tadi, Bapak, tentu di dalam hubungan kita berkeluarga, tentunya sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, tentu memberikan edukasi, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak, atau Bapak mungkin juga sudah seorang ayah, Pak. Betul. Nah, bagaimana seorang Bapak memberikan edukasi bahwasanya tindakan kekerasan seksual itu tidak terjadi kepada anak. Maaf nih, Pak, bukan hanya saja anak perempuan, tetapi juga terhadap anak laki-laki, Pak. Bagaimana kita memberikan edukasinya? Baik. Jadi di dalam kita berkeluarga sangat penting memberikan edukasi kepada anak kita. Baik itu kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki kita. Sekarang memang banyak kekerasan seksual itu terjadi kepada anak perempuan yang berumur 18 tahun ke bawah. Sangat banyak sekali. Nah, edukasi yang akan kita berikan di dalam keluarga yang sangat penting adalah perhatian yang diberikan oleh keluarga tersebut. Ya. Baik dia dari pihak ibu, pihak dari bapak, saudara sekandung ataupun sanak famili yang lainnya. Ya. Edukasi itu sangat penting. Nah, dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman, apalagi anak-anak pemikirannya yang belum cukup, yang belum matang, yang rentan anak-anak beranjak dari usia anak-anak menjadi remaja, dengan pengaruh media sosial sekarang ini, dengan zaman digital sekarang ini, yang memang
sangat rentan anak-anak menjadi korban dari kekerasan seksual. Karena pelaku kekerasan seksual itu pada umumnya adalah pelakunya adalah orang-orang terdekat dari keluarga tersebut. Iya, benar. Nah, makanya peran penting dari keluarga itu sangat penting. Peran penting dari orang tua, dari sanak famili, kakak, saudara kandung ataupun yang lainnya. Termasuk sekarang pemerintah sudah gencar juga baik di tingkat kota maupun kabupaten ada namanya P2TP2A. Iya. Perlindungan untuk perempuan dan anak tersebut. Nah, negara sudah menjamin sekarang untuk perempuan dan anak, maka apabila terjadi ya jangan ragu-ragu kita, jangan ragu-ragu. Baik kita bercerita kepada siapa, bercerita kepada orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, jangan malu-malu. Kalau kita mengalami sendiri tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut, ya silakan cerita, sharing dengan keluarga terdekat ataupun orang-orang yang dianggap yang berkompeten di dalam hal tersebut. Iya, benar sekali. Jadi untuk Anda pemirsa, di kesempatan hari ini saya masih bersama Bapak Yasa Rinaldi. Tentunya kita masih bakalan banyak bahas tentang kekerasan seksual. Tentunya juga udah edukasi kita terhadap anak kita, Bapak. Tentunya kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang ayah nih, Pak, bagaimana cara Bapak untuk memberikan pola asuh anak remaja di era digital, apalagi kepada anak-anak kita? Ada beberapa hal mungkin yang tidak boleh disentuh, atau bagaimana cara Bapak memberikan tambahan edukasi? Ini si anak nih, Pak, harus melindungi dirinya, Pak, agar tidak jadi kekerasan seksual. Kenapa? Sebagaimana Bapak bilang tadi, bahwasanya kekerasan seksual tidak hanya tadi di luar saja, tetapi bisa jadi di lingkungan, Bapak. Apalagi kayak kalau kita di Pareman ada mama namanya, ada paman, bahkan baru-baru ini ada juga ayah angkat, yang kandung ya, Pak. Ya, bagaimana cara Bapak memberikan bentengan diri untuk anak dan juga remaja, Bapak, baik perempuan ataupun laki-laki gitu. Oke. Mungkin saya juga sebagai seorang ayah yang mempunyai seorang putri yang sekarang mungkin berusia 14 tahun, ya udah kelas 2 MTSN. Saya memberikan kebebasan terhadap anak saya. Tetapi kebebasannya ada tanda kutip dan ada tanda kurungnya. Nah, tidak semerta-merta kebebasan itu saya berikan ya dengan semau dan kehendaknya dia. Iya, tapi tetap pola asuh dengan pengawasan. Dengan pengawasan itu sangat penting. Apalagi sekarang di zaman digital, zaman media sosial yang sudah sangat canggih, apapun yang bisa diakses oleh anak kita melalui handphone tersebut, ya itulah yang perlu sangat pengawasan dan kontrol dari orang tua tersebut. Nah, saya terapkan di rumah seperti itu. Saya berikan kebebasan kepada anak saya, silakan mempergunakan HP, tapi dengan tanda kutip tetap saya lakukan pengawasan dan kontrol sebagai orang. Iya, benar. Apalagi di zaman digitalisasi ini ya, Pak, ya. Benar-benar media sosial sudah banyak sekali. Apalagi semua akses internet sudah gampang dibuka. Jadi Bapak benar-benar memberikan pengawasan yang sangat luar biasa kepada si anak. Luar biasa, Bapak. Kita sudah banyak berbincang-bincang, Bapak. Sudah ada kopi hangat. Mungkin bisa dinikmati. Boleh, Bapak. Silakan, Pak. Sama-sama kita nikmati. Oke, baik, untuk Anda pemirsa, kita masih di podcast PKK Bungo Tanjung tentunya, dan saya masih bersama Bapak Yasa Rinaldi. Tentunya Bapak, karena kita punya durasi waktu nih, Pak. Banyak banget yang mau saya tanyakan tentang kekerasan seksual, Bapak. Tetapi karena kita punya durasi tentunya, mungkin sedikit dengan podcast ini bisa memberikan pengetahuan kepada pemirsa yang udah bakalan nonton kita. Boleh. Nah, kita udah bahas tentang upaya pemerintah tadi, Bapak. Kita juga sudah memberikan edukasi tentunya bagaimana cara si anak untuk melindungi dirinya. Nah, sekarang ini Bapak, bagaimana pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut? Bagaimana cara pendampingannya, Pak? Oh, baik. Untuk cara pendampingan si anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada saat sekarang ini, untuk pendampingan kita banyak, Pak. Ada sekarang dari P2TP2A, ada dari pihak kepolisian yaitu unit PPA. Unit PPA sekarang ini. Jadi kalau kita ada di dalam keluarga mengalami tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak kita, jangan sungkan dan jangan segan untuk melaporkannya. Karena kejadiannya sekarang banyak seperti ini, Pak. Mereka takut bercerita kepada orang lain, karena kekerasan seksual tersebut dianggap adalah aib, Kalau dibicarakan, diberitahukan kepada orang lain, mencari kebenaran ke sini, nanti yang akan timbulnya adalah gosip ataupun cerita yang di masyarakat yang tidak. Makanya banyak orang tua yang anaknya mengalami kekerasan seksual tersebut enggan untuk bercerita kepada orang lain. Nah, saya di sini sebagai
penyidik pembantu di dalam urusan penanganan perempuan dan anak. Jadi di sini kami menghimbau ya kepada orang tua, keluarga ataupun yang lainnya masyarakat yang mengalami kekerasan seksual terhadap anak, silahkan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau enggan bercerita kepada orang lain, kerabat, ataupun orang terdekat, silahkan langsung datang ke sentral pelayanan kepolisian Polres Pariaman. Kami dengan sangat terbuka dan sangat antusias untuk menangani perkara tersebut. Iya benar. Jadi intinya jangan takut-takut untuk melapor. Jangan takut untuk melaporkannya, karena kekerasan seksual itu bukanlah aib. Nah, kita di sini berpedoman supaya predator anak itu mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Karena masa depan bangsa adalah dari anak-anak generasi penerus ini. Ya. Kalau sudah dirusak generasi penerus, dilakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan yang lainnya, ya otomatis generasi bangsa kita rusak mentalnya. Ya. Karena akibat dari kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lain tersebut adalah otomatis mental si anak adalah akan rusak. Trauma, takut dengan melihat orang lain. Nah, itu yang harus kita antisipasi supaya kita di dalam keluarga kita maupun di lingkungan kita dan orang lain masyarakat kita tidak mengalami perbuatan-perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh predator anak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Iya benar sekali. Jadi benar-benar nggak usah takut untuk melapor apabila terjadi kekerasan seksual di sekitar kita. Tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa pendampingan, ada dari Polres Pariaman, juga ada unit PPA ya Pak ya. Tentunya ada P2TP2A. Nah, ini bagaimana caranya kita apabila terjadi harus melapor untuk pertama kalinya kemana? Misal saya nih Pak Tredi di lingkungan pemerintah di lingkungan sekitar saya, bagaimana upaya pertama kali untuk harus melapornya gitu Pak? Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau terjadi terhadap keluarga kita, diri kita, upaya pertama untuk melakukan pelaporan boleh kita melakukan, karena di tingkat desa sekarang kita ada namanya Babin Katitmas dan Babinsa. Iya benar. Nah, kalau Babin Katitmas sama Babinsa bisa melakukan pendampingan untuk melakukan pelaporan ke sentral kepolisian Polres Pariaman ya, atau disingkat dengan namanya SPK. Nah, kalau untuk lainnya bisa kita laksanakan atau kita lakukan di P2TP2A. Karena P2TP2A juga melakukan pendampingan terhadap korban anak yang menjadi kekerasan seksual. Nah, jadi kalau untuk pelaporan ada banyak dan nanti muaranya akan sampai ke Polres Pariaman dan akan ditangani nanti di unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Pariaman. Ya benar sekali. Baik Bapak, tentunya di kesempatan hari ini Bapak, karena kita durasi juga ya, Bapak tentunya, dan untuk yang melihat kita hari ini Bapak bukan hanya saja usia yang dewasa saja, tapi ada anak-anak juga remaja. Kira-kira di penutup kita hari ini Bapak, silakan berikan pesan-pesan moral Bapak, bagaimana cara anak atau remaja agar bisa melindungi diri dari kekerasan seksual sendiri Pak. Oke, kami dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pariaman menghimbau kepada masyarakat khalayak ramai, kalau untuk bisa menjauhi dan tidak terjadi terhadap diri kita dengan melakukan pencegahan. Hindari hal-hal yang berbau, kalau berbentuk kekerasan seksual, hindari dan jauhi media sosial yang berbentuk pornografi. Nah, jadi cara menghindari adalah peran penting dari orang tua juga sangat penting bagi pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut. Dari lingkungan sekitar, dari famili atau kerabat, itu sangat penting. Kalau untuk menjaga, siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga anak kita, siapa lagi? Semoga kita di Pariaman ini terhindar dari predator anak, baik terhadap lingkungan kita,
kerabat kita maupun terhadap anak kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sangat luar biasa pembahasan kita hari ini. Tentunya sampai ketemu lagi Bapak. Tentunya dan juga untuk Anda pemirsa dimanapun berada. Sampai di sini saya bersama Bapak Yasar Rinaldi selaku Bayunit PPA Satreskrim Polres Pariaman. Tentunya saya Irfan Effendi pembawa acara juga mengucapkan mohon maaf tentunya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak buat semuanya dan tentunya tetap selalu pantengin podcast PKK Bungo Tanjung. Yuk ya yuk bercerita, yuk mendengarkan, yuk sharing. Sampai jumpa lagi. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.